Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, Duli Anggrek, yang tentunya membahas seputar anggrek ya. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa media tanam anggrek yang banyak kita gunakan atau banyak digunakan atau bahkan yang sering kita jumpai ya teman-teman ya. Ini adalah penjelasan singkat ya antara kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau misalkan ada yang mau lebih detail, mungkin next video saya akan membuat info detail satu persatu media tanam ini dan juga untuk cara penggunaannya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum ke videonya saya juga mau disclaimer dulu. Biomedia tanam ini utamanya ini adalah berdasarkan hasil pengalaman ya teman-teman ya, hasil pengalaman. Lalu video ini sifatnya diskusi ya teman-teman ya, kita sharing bareng-bareng ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada pengalaman lain untuk media tanam yang tidak ada pada video ini, mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada arang ya teman-teman ya. Oke, pertama ada arang ya teman-teman ya. Lalu yang kedua kokocip ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga ada pakis. Lalu ada apa lagi? Ada sphagnumos ya teman-teman ya. Sphagnumos. Lalu masih dengan media pakis. Ini pakisnya pakis cacah ya teman-teman ya. Pakis cacah. Lalu untuk yang selanjutnya kita juga ada cocofiber yang pada video sebelumnya kita juga sudah gunakan. Cocofiber ini untuk media tanam anggrek dendrobium yang dicampurkan dengan media tanam kokocip ya teman-teman ya, sabut kelapa. Lalu yang terakhir kita ada juga media tanam kaliandra ya teman-teman ya. Nah, kaliandra ini yang paling banyak kita jumpai ya teman-teman, yang sering digunakan oleh petani-petani anggrek di khususnya daerah Bogor ya teman-teman ya. Media tanam kaliandra teman-teman. Nah, itu dia beberapa media tanam yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan gitu ya teman-teman ya. Oke, berikut penjelasan singkat mengenai kekurangan dan kelebihan masing-masing dari media tanam ini ya teman-teman ya. Oke, pertama kita dari arang ya teman-teman ya. Biasanya untuk petani, arang ini gunakan sebagai media pokok atau media kedua ya teman-teman ya. Untuk kekurangannya, arang ini cepat kering ya teman-teman ya. Dalam artinya kurang menyimpan air. Jadi teman-teman di rumah kalau misalkan menggunakan arang itu full arang ya, misalnya full arang ya teman-teman ya. Misalkan full arang itu minimal itu bisa satu hari 2 kali ya teman-teman ya penyiramannya ya. Oh ya, nanti juga ada mix antara arang dengan kaliandra dengan kokocip dan juga yang lainnya teman-teman ya. Oke, yang kedua, arang juga bisa digunakan untuk media Cattleya ya teman-teman ya. Cattleya, maaf. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Sama ya seperti dendrobium, untuk arang ini bila digunakan pada jenis Cattleya, teman-teman juga harus rajin siram ya. Tapi apabila tempatnya yang teduh seperti daerah Bandung atau Lembang, contohnya ya teman-teman ya, kota Bandung atau Lembang, itu penyiraman mungkin cukup ya 1 kali 1 hari ya teman-teman ya, karena di sana udaranya cukup sejuk ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya sphagnumos. Sphagnumos ini biasanya digunakan untuk media anggrek bulan ya teman-teman ya. Ini dia sphagnumosnya ya. Oke, kita buka. Tapi di sini untuk sphagnumos juga ada masa kadaluarsanya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini sudah cukup lama usia sphagnumosnya.
atau lumutnya ya teman-teman ya. Sini juga akarnya udah kurang bagus ya teman-teman ya. Sphagnum moss ini juga bisa digunakan untuk jenis anggrek Dendrobium ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, contohnya Sphagnum moss yang sudah kadaluarsa ya teman-teman ya. Sebetulnya ini sudah harus diganti media ya teman-teman ya, Sphagnum mossnya. Tapi di sini karena sedang berbunga, jadi saya belum ganti medianya. Nanti apabila sudah selesai berbunga, saya akan ganti medianya gitu teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Sphagnum moss dicampur dimix dengan arang ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Sebagai tambahan medianya saya pakai arang ya teman-teman ya. Untuk kelebihan dari si Sphagnum moss ini, teman-teman nggak perlu nyiram setiap hari ya teman-teman ya. Sphagnum moss ini dirasa masih basah, perlu disiram ya teman-teman ya. Karena Sphagnum moss ini dia sifatnya menyimpan air teman-teman. Jadi kalau misalkan tempat yang panas, 1 kali 1 hari ya, bisa disesuaikan dengan kondisi medianya ya teman-teman ya. Nah itu dia untuk kekurangan dan kelebihan dari Sphagnum moss ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita juga ada Coco Chip ya. Ini saya ambil langsung dari petani ya teman-teman ya. Petani menggunakan Coco Chip ini ya sebagai media dasar ya teman-teman ya. Ini saya mau bongkar dulu ya teman-teman ya. Oke ini dia teman-teman. Ini sebagai media dasar si anggrek Dendrobium ini ya teman-teman ya. Nah ini dia Coco Chipsnya. Coco Chip ini lumayan menyimpan air ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sana ada sabut kelapa, bisa dipotong-potong dan bisa dijadikan bahan media anggreknya teman-teman ya. Untuk Coco Chip ini menurut saya pribadi itu cocok untuk jenis anggrek apapun ya teman-teman ya. Karena dia ini lumayan menyimpan air teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana yang mempunyai bahan media seperti ini, itu bisa banget untuk digunakan ya teman-teman ya. Di sini petani dia menggunakan bahan campurannya kaliandra ya teman-teman ya. Untuk apa kaliandra ini? Gunanya untuk menyuburkan si anggrek Dendrobium ini ya teman-teman ya. Untuk cara pemakaiannya atau misalkan cara pengolahannya itu mudah banget ya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan lagi ya teman-teman mungkin di video-video berikutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia untuk Coco Chip. Lalu ini dia Coco Fiber. Jadi Coco Fiber ini sebetulnya dia media kedua setelah kaliandra ya teman-teman ya. Di sini ada kaliandra, boleh teman-teman lihat ya. Nah teman-teman lihat ya, boleh teman-teman lihat ya. Di sini ada kaliandra ya. Jadi ini media kedua sebagai pembungkus akarnya teman-teman ya. Karena media pokoknya menggunakan kaliandra sebagai penyubur anggrek Dendrobiumnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup untuk Coco Chip dan Coco Fiber. Lalu lanjutnya kita juga ada pakis ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, pakis potong ya teman-teman ya, pakis lempeng. Makanya sangat sehat sekali ya teman-teman ya. Di sini saya campur atau mix dengan media Sphagnum moss, teman-teman bisa lihat ya. Sphagnum moss ini udah kadaluarsa ya teman-teman ya. Ini sebetulnya udah kadaluarsa, jadi sebetulnya ini udah harus diganti teman-teman ya. Ini bisa diganti dengan
sabut kelapa, koko fiber, atau kita tanam langsung di pot ya teman-teman ya. Untuk kelebihannya, si pakis ini dia lumayan untuk merangsang pertumbuhan anggrek ya teman-teman ya, terutama untuk anggrek-anggrek teman yang bermasalah, misalnya kurang cocok menggunakan arang atau misalkan menggunakan kaliandra. Nah teman-teman bisa solusinya bisa coba ditempel di pakis lempeng atau pakis balok seperti ini ya teman-teman ya. Untuk kekurangannya, untuk pakis balok atau pakis cacah itu dia harus rajin siram ya teman-teman, apalagi kalau misalkan teman-teman nggak mencampur medianya dengan media moss atau misalkan media koko fiber. Nah itu teman-teman harus rajin-rajin menyiram ya teman-teman ya, terutama yang di daerah lumayan cukup panas ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya, untuk kekurangan dan kelebihan si pakis ini ya teman-teman ya. Oke, saya juga ada lagi nih contoh yang lain pakis cacahnya ya teman-teman ya. Pakis cacah ini saya gunakan pada anggrek dermatophyllum saya teman-teman ya. Tetapi untuk anggrek dermatophyllum saya ini nggak semua full menggunakan media pakis cacah ya teman-teman ya. Media dasarnya itu menggunakan arang ya teman-teman ya. Boleh lihat ya arang. Nah itu dia teman-teman ya, boleh lihat ya, akarnya lumayan sehat ya teman-teman ya, bisa keluar-keluar seperti ini ya teman-teman ya. Pakis cacah ini hasil dari pakis yang batang tadi, pakis lempeng tadi yang saya cacah-cacah gitu ya teman-teman ya. Untuk pakis cacah ini sendiri sebetulnya kurangannya ini dia harus rajin siram ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya yang daerahnya cukup lumayan panas, bagusnya untuk pakai cacah ini itu dicampur juga atau di mix dengan media lain gitu teman-teman ya, tergantung kebutuhan anggreknya sendiri ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada media mix ya, mix ya, campuran antara arang dan kaliandra. Ini dalamnya tuh arang ya teman-teman ya, ini campurannya arang ya teman-teman, nanti kita lihat ya. Nah itu dia teman-teman ya, ini arang ya teman-teman ya, ini udah nempel tuh, udah nempel sama akar ya teman-teman ya, juga ya teman-teman ya, ini udah nempel sama akar juga ya teman-teman ya. Jadi bahan pokok yang digunakan sebagai media ini itu campuran ya teman-teman ya kan, tapi untuk penggemukan atau penyemburannya dia gunakan kaliandra gitu teman-teman. Ini campuran antara kaliandra dan arang ya teman-teman ya. Yang terakhir full kaliandra teman-teman, ini dia full kaliandra. Terakhir ini full kaliandra teman-teman ya, boleh lihat ini subur banget ya teman-teman. Ini full kaliandra teman-teman ya, nggak ada campuran apapun teman-teman. Nah sebetulnya kaliandra ini bisa digunakan maksimal 3-4 bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah 4 bulan lebih itu wajib diganti ya teman-teman ya. Ini sebagian udah seperti menjadi tanah ya teman-teman ya. Kalau misalkan kaliandra yang bagus itu bisa dilihat seperti contohnya tadi ya teman-teman ya, yang masih bagus. Nah ini dia. Ini masih lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini masih bentuk daun-daunan kering ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan yang punya kaliandra
mempunyai anggrek dengan bahan medianya kaliandra, itu harus diperhatikan ya teman-teman ya, apakah kaliandranya sudah kadaluarsa atau belum gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah kadaluarsa, teman-teman wajib ganti ya teman-teman ya, karena kalau misalkan nggak diganti itu kemungkinannya anggrek jadi nggak subur lagi gitu teman-teman. Kaliandra ini juga bisa digunakan sebagai bahan media katalea juga ya teman-teman ya. Tapi di sini saya karena nggak ada contohnya, jadi saya nggak bisa kasih contohnya. Mungkin nanti next video saya juga akan mencampurkan bahan media untuk katalea dengan menggunakan arang dan kaliandra teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, itu ada beberapa sampel yang saya ambil pada video kali ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada beberapa media yang tidak saya sebutkan seperti mosita, maka atau akar kadaka, hidroton atau kayu kopi, kuit pohon pinus dan sebagainya, itu mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Mungkin di next video saya akan menjelaskan lebih detail satu persatu media tanam ini. Berikut tutorial cara penggunaannya terhadap anggrek dendrobium atau misalkan anggrek-anggrek jenis lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan singkat mengenai kekurangan dan kelebihan media tanam ini ya teman-teman ya. Di akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.